Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Maleha, NPM 4. Saya akan menjelaskan materi tentang Mahkamah Syariah di Aceh dan hubungannya dengan pengadilan agama. Slide selanjutnya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Mahkamah Syariah. Di sini peradilan syariat Islam atau Mahkamah Syariah itu di Aceh terbentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor Pemerintahan Aceh. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang-undangan dalam bidang kehakiman atau justisi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pasal 128 ayat 4 justru memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syariah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum material maupun hukum formil atau hukum acaranya. Pasal 132 Undang-Undang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah adalah hukum acara yang diatur dalam Qonun Aceh. Hukum acara di sini meliputi hukum acara perdata Islam. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syariah itu memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan sebagai wewenang peradilan umum. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut seluruh wewenang peradilan agama. Yang pertama itu ada kewenangan relatif dan kewenangan mutlak. Kewenangan relatif itu atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Jadi di kewenangan relatif ini bisa menerima atau memeriksa tergantung permasalahannya itu ada yang di tempat tinggalnya atau enggak. Sedangkan yang kedua ada kewenangan mutlak. Kewenangan mutlak itu atau kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Di sini kewenangan mutlak itu hanyalah satu, tidak boleh diatur oleh kewenangan peradilan lain. Slide selanjutnya. Di sini ada Mahkamah Syariah dan struktur lembaga peradilan di Indonesia. Penerimaan lembaga peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan di antara 4 badan peradilan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Syariah di Nagro Aceh Darussalam ini merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Mengenai kekhususan status Mahkamah Syariah di Nagro Aceh Darussalam ini sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Di sini dari bunyi ketentuan pasal tersebut nampak bahwa Mahkamah Syariah yang pada pasal tersebut disebut sebagai Pengadilan Syariat Islam di Aceh berada dalam dua lingkungan peradilan, yaitu merupakan pengadilan khusus dan peradilan agama. Di sini
Mahkamah Syariah di Aceh merupakan kesususan dari dua lingkungan peradilan sekaligus. Menurut beliau, seharusnya Mahkamah Syariah ini merupakan kekhususan dari peradilan agama saja, atau dijadikan sebagai peradilan yang mandiri, khusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang dialami oleh orang yang beragama Islam. Yang slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Di eksistensi ini membahas tentang eksistensi kelembagaan Mahkamah Syariah, diawali dari teori trias politika, di mana dari sebuah premi yang ada di balik pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan yang membahayakan bagi warga negara bila kekuasaan yang besar tersebut dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Pemisahan kekuasaan ini adalah suatu metode memindahkan kekuasaan ke dalam kelompok-kelompok, dengan demikian akan menjadi lebih sulit untuk disalahgunakan. Upaya pemerintahan Aceh mewujudkan pengaturan syariat Islam tersebut adalah melalui Mahkamah Syariah, karena kedudukan Mahkamah Syariah di Aceh ini didasarkan pada keputusan Presiden Indonesia nomor 11 tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Aceh. Dengan hal ini dimungkinkan lahirnya hukum pidana Islam di Aceh meskipun berada dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku secara umum di Nusantara ini. Slide selanjutnya, di sini ada kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syariah di Aceh. Dalam konsepsi kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syariah di Aceh, baik aparatur maupun lembaga hukum masing-masing berperan dalam menegakkan sistem hukum yang ditransformasikan dalam sebuah struktur hukum. Kompetensi relatif pada dasarnya membahas dan menguraikan teritorial letak di mana Mahkamah Syariah itu berada menurut teori von Savikny. Masyarakat Aceh mempunyai peranan penting untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Sebagai sebuah kearifan lokal tentunya, keberadaan Mahkamah Syariah tidak boleh lepas dari domisili masyarakatnya. Mahkamah Syariah provinsi ini bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah dalam tingkat banding. Mahkamah Syariah provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir. Sengketa kewenangan antara Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh, sementara sengketa kewenangan antara Mahkamah Syariah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir. Mahkamah Syariah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kewenangan Mahkamah Syariah sebagaimana termaksud di atas, diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, saya akan jawab dengan sebisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.